Sejujurnya, pengalaman langsung yang nyata adalah sesuatu yang keharusan untuk menguasai keterampilan apapun. Tidak peduli seberapa baik kau mengetahui teorinya, tidak akan pernah mengerti kebenarannya tanpa praktek, bukan? Kau bahkan bukan alkemis dan kau ingin berdebat dengan alkemis resmi berdasarkan apa yang kau peroleh dari buku. Apa yang membuatmu berpikir kau akan menang? Soal itu memang benar bahwa tanpa latihan tidak ada keuntungan dan kecerdasan seseorang. Setelah munculnya metode pengujian baru, lebih baik ribuan guru terpelajar mengikuti tes tersebut. Semuanya sangat berbakat dan bahkan lebih baik daripada alkemis. Selain itu, debat ditemukan ribuan guru terpelajar telah gagal. Kurang dari 5 dari mereka yang lulus. Apa kurang dari 5? Jadi kurang dari 5 dari 1.000 orang lulus ujian, kemungkinannya terlalu rendah. Ya, masih ada kesenjangan besar antara teori dan praktek, dan karena itu peserta ujian jarang memilihnya dan semakin dilupakan meskipun salah satu metode untuk menjadi alkemis. Jadi begitu ya. Jika orang lain tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku tidak bisa, kata Zhang Feng. Baiklah, kalau begitu aku akan mengikuti tes debat. Benarkah? Kau tahu konsekuensi dalam kegagalan debat? Memangnya ada konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Kau perlu berdebat setidaknya dengan 10 alkemis sekaligus, dan alkemis itu berstatus sosial tinggi. Jika ada yang diizinkan mengikuti tes debat, bukan para alkemis itu akan kelelahan. Lalu, apa maksudmu? Jadi serikat membuat aturan bahwa jika magang gagal dalam debat, dia akan didenda setidaknya 100.000 koin emas untuk setiap alkemis yang terlibat. Kedua, dia akan menerima 100 pukulan tongkat dari rod slaying rod sebagai hukuman. Terakhir, dia tidak akan diizinkan mengikuti kualifikasi dalam 10 tahun. Hukumannya memang terlihat sangat keras. Untuk menyelesaikan itu setidaknya harus ada 10 alkemis. Jadi jika aku gagal, setidaknya aku harus membayar 1 juta koin emas. Konsekuensinya berat. Dalam ujian sendiri sulit dilewati, sebabnya tidak ada orang yang mencoba metode ini. Sejauh yang ku ketahui, tidak ada tes debat yang diadakan selama ratusan tahun di lebih dari 10 kerajaan yang berdekatan dengan kerajaan Tinshuan. Kau sangat berbakat. Kupikir akan lebih baik untuk belajar alkimia secara perlahan. Tes debat tidak cocok untukmu. Aku sudah memutuskan untuk mengikuti tes debat, kata Zhang Feng sambil kekeh. Baiklah, Tuan Yong, tolong bantu aku mengatur debatnya ya. Oke, dadah. Kau tidak ingin melakukannya sekarang kan? Tentu saja. Apa kau tahu isi tes debat? Apa kau ingin tahu? Ya, baik, kurang lebih seperti ini. Kau baru saja magang tanpa melajari sesuatu secara sistematis, dan kau ingin berdebat dengan alkemis resmi. Aku memiliki akses ke perpustakaan utama, bukan? Aku bisa pergi ke sana membaca buku jika tidak ada sesuatu. Dia mau melakukan debat dengan materi yang ada di perpustakaan. Setidaknya kamu mau baca buku. Perpustakaan adalah rumah bagi ratusan ribu buku. Tidak mungkin membaca semuanya dalam 3-5 tahun. Bahkan menginjakan kaki ke sana. Dan sekarang dia mau bicara tentang berdebat dengan alkemis lain. Ya, aku akan ke perpustakaan sebentar. Dia bicara akan baca buku sebentar. Apa dia berencana untuk belajar tepat sebelum ujian? Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus diprioritaskan, dan aku tidak melakukan ini jika aku tidak yakin, kata Zhang Feng. Justru itu, kalian atur saja debatnya. Aku akan pergi membaca. Kau tahu prioritasnya adalah omong kosong. Apa kau tahu seperti apa tungku pil itu? Apa kau tahu apa pil bulat? Apakah kau tahu cara membuat kubik dan menempa herbal? Kau tidak tahu apapun, sambil berdebat dalam hatinya. Ya, lupakan saja itu. Baik, aku akan mengaturnya sekarang. Tapi mendatangkan alkemis membutuhkan waktu debat. Ya, kurang lebih besok sore akan dimulai ujian debatnya. Kau tidak keberatan, bukan? Kau tidak akan bisa mundur setelah debatnya dimulai loh. Baiklah, jaga dirimu. Oh ya, ngomong-ngomong, perpustakaannya di mana? Jian pun tidak tahu perpustakaannya di mana. Cia. Sedikit sekali dia sangat ceroboh, tapi apa kau memperhatikan? Dia sangat percaya diri, kata si pengawas. Aku benar-benar tidak tahu kenapa dia begitu percaya diri. Sebenarnya dia sangat mudah dan menemukan alasannya, bukan? Dia pergi ke perpustakaan untuk membaca. Sementara itu di perpus, aku bisa mengirim seseorang untuk mengikutinya dan menemukan beberapa petunjuk apa yang dia lakukan. Bagaimana? Lalu seseorang pun datang. Apa yang dilakukan? Dia pelajari apa yang dia bisa pelajari di perpustakaan. Apa dia menempa pil? Ya, ngomong-ngomong soal itu, tidak, dia hanya baca buku, kata si pengawas yang lain. Baca buku? Buku apa yang dia baca? Saat aku masuk ke dalam sana, dia sedang membaca dasar-dasar menempa pil, ekstraksi herbal, penguatan efek, obat cara memindahkan tungku, dan yang lain-lain sejenisnya. Dia menempa pil, ekstraksi herbal, penguatan efek.
cara memindah pil. Apa yang dia baca? Bukankah itu buku teks dasar untuk memagang? Mereka harus menghafal buku-buku ini. Dia menghadiri debat dengan semua ini, namun dia baru saja mulai baca buku-buku dasar. Apa kau yakin? Ya, aku yakin. Kurang lebih dia seperti bolak-balikan buku, ya seperti yang kita tahu. Kalau Zhang Feng membaca buku, dia hanya membalik-balikan buku, lalu secara otomatis isi dalam buku itu masuk ke dalam perpustakaan pribadi miliknya. Ya seperti itulah. Seperti ini dia melakukannya pada semua buku di rak. Jadi aku tidak yakin apa yang dia lakukan. Lalu yang lain pun bolak-balikan buku. Apa yang dia lakukan? Apa dia mencari buku dengan tekstur khusus? Mungkin saja dia bisa menemukan buku yang tepat hanya dengan menyentuhnya, bukan? Itu mungkin juga. Sementara itu di akademi, akhirnya aku bisa menyelesaikannya. Nona muda, ada apa? Apa ada yang mengganggu setelah kau pergi? Ya, tidak ada yang menggangguku. Memangnya siapa yang berani menggangguku? Paman Yao, jangan paranoid begitu. Ayolah, Tuan Zhang sangat baik padaku dan dia itu hebat. Tolong berhenti berprasangka buruk padanya. Baik padamu, Nona muda. Anda tidak tahu berdasarkan di kota. Kau tidak tahu betapa kejamnya manusia. Nona muda, dari mana Anda mendapatkan herbal ini? Ya, Tuan Zhang memberikan ini padaku. Aku merasa sakit dan lalu dia menyuruhku untuk menggunakan ini. Zhang Xuan memberikan ini padamu. Ini tidak mungkin. Apa maksudmu? Bagaimana seorang guru miskin? Ya, tidak. Apa maksudnya, Tuan Yao? Apa yang salah dengan herbal ini? Tidak, itu sangat berharga. Jika aku benar, itu adalah Virgin Mother Grass. Virgin Mother Grass. Apa itu? Itu adalah Virgin Mother Grass. Efeknya lebih dari 10 kali lipat dari yang biasa. Meskipun rumput matahari dingin tidak berharga banyak, induknya sangat langka dan berharga. Saat aku berpergian ke negara lain bersama wali kota, aku melihatnya sekali dan nilainya lebih dari 100.000 koin emas. Apa Paman Yao? Apa kau yakin ini adalah Virgin Mother Grass? Ya, ini tidak salah lagi. Virgin Mother Grass, 100.000 koin emas. Bunga ini, bagaimana bisa membeli herbal begitu berharga? Tuan Zhang hanya menciptakan teknik untukku, tapi memberikanku herbal yang sangat berharga. Dia tidak menyombongkannya dan memberikannya dengan mudah. Tentu saja seperti yang kita tahu bahwa Zhang Xuan tidak tahu harganya adalah 100.000 koin emas. Ya, ini sangat berharga, Nona. Aku tidak bisa menerima ini kalau begitu. Ya, aku tanpa memberikan apapun. Paman Yao, berapa banyak uang yang kau punya? Ya, kurang lebih aku punya 20.000. Tuan Zhang pergi setelah kelas. Paman Yao, bisa kau membantuku menemukannya? Aku akan menyuruh anak buahku mengikuti. Tidak, aku akan mencarinya di serikat alkemis. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi, Paman Yao. Lalu mereka pun tiba di serikat alkemis. Apa Tuan Zhang mengikuti tes murid alkemis? Tuan Zhang, maksudnya si playboy itu, jadi dia seorang guru rupanya. Ya, kurang lebih dia sedang mengikuti ujian murid alkemis. Murid alkemis harusnya menghafal sifat dan karakteristik dari 100.000 jenis herbal, bukan? Kandidat biasa tidak mungkin bisa lulus tanpa studi bertahun-tahun. Aku rasa tidak bisa lulus ujiannya cukup sulit loh. Tidak bisa lulus, aku pikir juga begitu. Ada 3 tes yang harus dilalui. Dia harus melalui tes tertulis dengan nilai sempurna. Sedangkan tes kedua adalah nilai sempurna. Di tes awal dia lulus dengan nilai sempurna. Tes berisi ciri-ciri herbal. Banyak orang yang gagal dan tidak bisa mengikuti tes berikutnya. Tidak berguna lulus dengan nilai penuh. Apa yang terjadi? Dia memberikan herbal senilai 100.000 tanpa ragu-ragu dan membuat orang muda dengan sepenuh hati menjadi muridnya. Apalagi dia mendapat nilai sempurna di tes pertama. Apa dia benar-benar orang yang tidak berguna? Dari informasi yang kudapatkan, Tuan Zhang seorang jenius. Dia mencapai puncak level 3 key formasi stage pada usia 16. Sayangnya tidak bisa membuat kemajuan apapun dan dia pun berubah menjadi orang yang tidak berguna. Ya, teori praktek tanpa itu bukan apa-apa. Tes kedua adalah untuk membedakan 10 herbal dalam waktu terbatas. Dia bisa gagal meskipun hanya melakukan satu kesalahan, kata si pengawas. Lalu seseorang pun datang dari ruangan. Itu dia mereka. Bagaimana? Apa kalian lulus? Tidak. Lalu bagaimana dengan Zhang Xuan? Dia sekarang menjadi murid alkemis. Dia lulus ujian kedua. Lalu kapan kami akan menemui Tuan Zhang? Kata si murid. Dia pergi ke perpustakaan akan menjalani tes debat pojok siang untuk menjadi alkemis resmi. Alkemis resmi? Apa maksudnya itu? Ya, kami terdengar bahwa ujiannya itu tentang membedakan pil dengan 10 alkemis resmi. Ujiannya lebih sulit daripada menempa pil. Dia akan menerima hukuman yang besar jika gagal debat. Aku akan pelajarinya di buku itu. Jadi lebih sulit daripada menempa pil. Debat itu
Seorang harus mengalahkan 10 alkemis resmi dalam teori praktek. Itu sangat sulit. Sekali dia gagal, dia akan sangat menderita. Dia menjadi murid alkemis di usia yang begitu muda. Bukankah dia masih punya banyak waktu? Kenapa dia terburu-buru melakukan itu? Aku tidak tahu kenapa, tapi dia bilang harus menguasai alkemis tentang 2 minggu lagi, dan hanya alkemis resmi yang bisa membaca buku-buku itu. Katanya dia hanya punya waktu setengah bulan. Sepertinya dia punya masalah mendesak untuk ditangani, dan dia harus menjadi seorang alkemis resmi dalam setengah bulan itu untuk mendapatkan buku itu. Setengah bulan, Kopernikus, tidak salah lagi. Kompetisi murid akan diadakan setengah bulan lagi. Menjadi alkemis dalam waktu setengah bulan. Apa Tuhan bisa melakukan? Mengaktifkan Kopernikusku untuk meningkatkan kekuatanku. Kau bilang kegagalan dapat mengakibatkan hukuman yang berat. Hukuman berat apa itu? Aku juga tidak tahu, kata si Nona. Aku tahu. Aku mendengarnya dari Tuan Ouyang. Ada 3 hukuman. Pertama, dia akan mendapatkan setidaknya denda 100.000 koin emas. Lalu 1 juta 10 koin. Jika dia kalah dari 10, maka totalnya adalah 1 juta. Kedua, dia akan mendapatkan 100 pukulan dari tongkat Flying Rod. Dan terakhir, dia tidak akan diizinkan untuk mengikuti tes seumur hidupnya. 1 juta koin emas, pukulan dari Flying Rod, lalu larangan tes seumur hidup atau 10 tahun. Untuk mengaktifkan Kopernikus, Tuan Zhang bermaksud untuk mengambil risiko sebesar itu. Aku tidak bisa membayarnya kembali, bahkan jika aku mati untuknya, kata si murid. Buku di perpustakaan ini sangat lengkap, tapi semuanya tidak tentang alkemia dan tidak ada yang khusus. Nampaknya aku memang harus menjadi alkemis resmi dan pergi ke perpustakaan lanjutan untuk menemukannya. Namun pengetahuan ini seharusnya cukup untuk menjadi alkemis resmi. Hei, kenapa kalian berjongkok di sana? Kata Zhang Xuan. Tebak tujuannya mengbolak-balik buku. Pertama pura-pura 30 suara, 2 bosan suara. Ya, kurang lebih begitulah. Hei, apa kalian sedang berjudi tentang apa yang kulakukan? Apakah yang kalian lakukan? Tentang apa ini? Pemungutan suara apa ini? Apa yang kalian lakukan sebenarnya? Aku pergi mencari buku tapi tidak menemukannya. Itu saja. Begitulah. Ya, baiklah, kami menghabiskan sepanjang sore untuk menebak hal sepele ini. Apa yang kau lakukan? Kami benar-benar bodoh, kata si pengawas. Aku sudah memberitahu 10 alkemis tentang debat pil dan mereka akan hadir besok. Oke, baiklah, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Ya, sampai jumpa. Kau kalah, berikan bagianmu. Aku kalah. Tidak mungkin juga aku tidak menang. Rupanya mereka bertaruh tentang apakah Zhang Xuan akan berhasil atau tidak. Cih, kata Zhang Xuan. Tidak kusangka para alkemis terpelajar itu malah bertaruh tentangku. Lalu saat Zhang Xuan keluar, Tuan Zhang, terima kasih. Ada apa? Kenapa kau tidak tiba-tiba berlutut padaku? Semuanya, ada apa ini? Apa kau sudah menggunakan Frigis sama Dorgas itu? Apa itu bekerja? Ya, Tuan Zhang, aku mohon maaf, aku telah sangat bodoh menilaimu. Lalu si Paman Yao pun juga berlutut. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba semuanya berlutut padaku? Aku baru saja menjadi seorang magang dari alkemis. Kenapa tiba-tiba semuanya berlutut padaku? Apa dia tahu bahwa aku datang ke sini untuk mencari solusi kooperatif istimewa? Mungkin dia tersentuh karena menganggap debat pil itu sangat sulit dan berbahaya, tapi aku tetap mengambil semua resiko untuk murid-muridku. Bukankah itu bagus? Tenang saja, kau itu muridku, jadi aku akan membimbingmu semakin jauh jalan kultivasi yang akan kau hadapi sampai kau mencapai puncak, kata Zhang Xuan sambil keren. Lalu dar, tiba-tiba saja sebuah buku muncul di perpustakaan Heavenly. Ada apa ini? Tuan Zhang, aku tidak punya cukup uang untuk Frigis Model. Aku hanya bisa memberimu sebagian saja sekarang. Kota Bayu akan membayarnya, tidak akan membebankan biaya apapun untuk mengajar nona muda kami. Ambil uang itu hanya herbal, bukan masalah besar. Tuan Zhang, kau memberikan herbal senilai 100.000 tanpa ragu-ragu. Aku mengagumi kemurahan hatimu. Harga cepet. Apa maksudnya? Jadi Frigis Mother Grass itu bernilai 100.000, benarkah? Jika aku mengetahuinya, aku akan mengambil uang itu. Sial. Jadi Tuan Zhang, kau tidak tahu betapa berharganya itu? 100.000 hilang begitu saja. Aku tahu harganya. Uang itu tidak artinya bagiku, kata Zhang Xuan sambil malu-malu. Nona muda memiliki guru yang hebat, seorang guru-guru yang berbudi luhur. Aku salah mengira sebagai pengagumku. Aku bahkan menyindirnya. Itu sangat memalukan, kata si penjual toko. Baiklah, sampai jumpa. Aku harus bersiap-siap untuk debat besok. Sambil memikirkan harganya 100.000 koin emas. Lumayan juga itu untuk pamer. Aku tidak akan melakukannya lagi, itu terlalu mahal. Nona muda, ceritakan tentang Zhang Xuan dan penyakit herbalmu. Sementara itu,
Tuan Zhang awalnya berprasangka buruk padanya hingga aku menghindari kelasnya. Apa? Jadi Anda memiliki tubuh murni yin? Kami tidak mengetahuinya dan bahkan membiarkanmu mempelajari teknik Bayu. Karena Tuan Zhang sangat kompeten, karena apa dia mendapatkan reputasi buruk? Paman Yao, kantor urusan akademi melakukan intelligent manual trial karena masalah Liu Yang. Maksudmu memang benar Tua Sang Chen menjebak Tuan Zhang? Jika demikian aku salah paham pada Tuan Zhang. Sial, meskipun aku belum pernah bertemu Tuan Sang Chen dan cucunya. Dia egois dan jahat karena kakeknya jelas bukan orang baik. Paman Yao, itu sudah terjadi. Tuan Zhang sudah menyelesaikannya. Aku harap kau bisa menghormatinya. Tenanglah, aku tidak bodoh karena aku sudah tahu tentang kebenarannya. Untuk apa aku melakukan itu di masa depan? Namun Sang Chen, Sang Bin membuatku salah paham, memfitnah Tuan Zhang. Aku harus berdiskusi dengan mereka. Paman Yao, tolong sebarkan berita ini. Semakin luas semakin baik. Baiklah Nona, serahkan padaku. Cing. Oke, bagus, good job pamannya. Sementara itu di rumahnya, Pure Key, Formation dan Heavenly Path Defense mempermudahku untuk menerobos. Butuh waktu untuk menemukan aku pointing khusus dan aku berhasil membuka 20 aku point dalam waktu semalam saja. Lalu pagi pun tiba. Ada apa? Tuan Zhang. Tuan Zhang, Xiao, kenapa kau di sini? Yang Feng juga. Tuan Zhang, kami sudah keluar dari kelas Tuan. Lucian, silahkan hukum aku. Aku lah yang menyebarkan masalah kepada yang lain. Silahkan hukum aku. Ya, aku pikir Lucian mempermainkanku tanpa alasan. Sekarang aku tahu alasan sebenarnya. Dua murid yang membatalkan kelas seorang guru bintang dan memilih tidak berguna sepertiku. Ya, tidak ada orang yang tidak bisa menerima ini. Jadi itulah kenapa muridnya datang mengobrak-ngabrik kelasku rupanya. Karena kalian sudah ada di sini, masuklah. Baiklah, terima kasih. Kelasnya akan dimulai. Siap. Tuan Zhang membahas sistem kultivasi baru dan filosofi baru. Ini seharusnya cukup untuk menggulingkan semua filosofi yang ada di dunia kultivasi. Mereka pun terkagum-kagum dengan materi pelajaran Zhang Xuan. Debat pil akan segera dimulai. Aku harus pergi. Rupanya sore sudah mulai. Halo Zhang. Tuan Ouyang menyuruhku menunggu di sini. Dia berkata bahwa 10 alkemis resmi sudah tiba dan debat akan dimulai kapan saja. Tentu saja Anda masih bisa berubah pikiran dan membatalkannya jika Anda mau. Ya, lupakan, tidak akan. Baiklah kalau begitu, silahkan lewat sini. Wang Yingzhao dan Zheng Yu adalah kooperatif Yuan Tao. Aku harus melakukan ini. Aku tidak boleh gagal, kata Zhang Xuan dalam hati. Kita sampai. Tuan Zhang, selamat datang. Rupanya di sana ada si pengawas. Zhang Xuan, belum terlambat untuk berubah pikiran. Aku yakin dengan bakatmu dalam waktu kurang dari setengah tahun kau pasti bisa menempati menjadi alkemis resmi jika kau bersedia menjadi muridku. Ya, tamu itu dicela oleh si Zhang Xuan. Tidak, terima kasih. Setengah tahun itu terlalu lama, sudah aku bilang. Baiklah, karena kau bersikeras, aku akan berhenti menyebujukmu. Anak muda zaman sekarang tidak tahu kapan harus berhenti sampai mereka mengalami kemunduran dan mengetahui betapa sulitnya debat itu. Baiklah semuanya, silahkan masuk. Si pengawas pun memanggil 10 orang dan seperti inilah bebenguknya. Terlihat ada orang yang pendek, tinggi, gendut, berjenggot, berkumis. Ya, seperti itulah. Ketua Ouyang, kau bilang ada orang yang ingin melakukan debat. Apa dia orangnya? Seorang pemuda kurang lebih dari 20 tahun ingin berdebat dengan kami. Meskipun Zhang Xuan ini masih muda, dia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang herbal. Dia bahkan mendapat nilai penuh dalam tes tertulis. Apa? Nilai penuh dalam tes tertulis? Yang lain pun kaget. Menempa pil tidak hanya membutuhkan orang yang mengetahui jenis dan karakteristik herbal, tapi juga menempa pil. Dia pasti bermimpi hingga dia berpikir bahwa bisa menjadi seorang alkemis hanya dengan beberapa pengetahuan dasar. Rupanya yang lainnya pun terus menghina Zhang Xuan. Jika usia penting menjadi seorang alkemis, kenapa kalian tidak meminta orang lain untuk menempa pil? Kalian juga bisa menempa pil dari abu. Ketua Ouyang mengumpulkan kita bukan membahas umur kita. Meskipun aku masih muda, itu tidak berarti aku rendah dari kalian dalam memurnikan pil, kata Zhang Xuan. Kau ingin membandingkan dirimu yang lemah dengan kami? Kau hanyalah murid dari alkemis, namun kau begitu sombong dan memandang rendah kami, kata salah satu guru di sana. Cukup, karena aku mengumpulkan kalian semua untuk debat, jadi bicarakan kemampuan kalian dalam debat. Izinkan aku menyampaikan aturannya. Baiklah, ini bukan debat. Sebenarnya kandidat harus menjawab pertanyaan dari 10 alkemis. Jika ada satu pertanyaan salah tidak bertanggung jawab, maka kandidat itu dianggap gagal. Oke? Dan pertanyaan itu tentang pengetahuan, tidak diketahui siapapun yang bisa ditanyakan. Apa ada pertanyaan? Tidak. Jadi ayo kita mulai debatnya.
Debat pun sepertinya akan dimulai. Apa kau takut? Apa kau takut? Yang lain pun menyindir, sudah terlambat loh, sudah terlambat untuk mengurungkan diri. Bahkan jika kau ingin berubah pikiran itu sudah terlambat. Kau harus menjalani debat atau mengaku kalah. Hahaha, berubah pikiran? Apa kau pikir aku pantas mendapatkannya dengan kemampuanmu itu? Apa maksudmu? Maafkan aku. Bukan hanya kau yang semua yang ada di sini tapi tidak kompeten. Kau tahu itu? Kau bilang semua yang ada di sini tidak kompeten. Omong kosong macam apa? Ketua Oyang, oh ya, bukankah akan terlalu membosankan jika hanya berdebat? Bagaimana jika dipersulit? Dipersulit apa maunya? Debat sudah cukup sulit, bagaimana kita bisa membuatnya lebih sulit? Nah, apa menurutmu kematian bukan apa-apa? Menginginkan yang lebih dari itu? Ini mudah. Perdebatan tentang teori hanyalah kepulan asap. Aku ada ide, jika alkemis yang menempa pil di depanku, aku akan beritahu nama, metode, dan kesalahannya. Prosesnya, jika kalian menganggap kesalahan yang kusebutkan itu tidak benar, aku akan langsung mengaku kalah. Bagaimana? Kau hanyalah seorang magang, namun kau bisa menemukan kesalahan saat kami menempa pil. Yang lainnya pun marah. Apa kau di sini untuk berdebat atau bermain? Apa yang salah dengannya? Dia terlihat normal kemarin, kata si pengawas. Kalian takut aku akan menemukan kesalahan dan mempermalukan kalian? Apa kalian takut kehilangan muka kalian saat aku mengenali metode kalian? Kata Zhang Xuan. Karena kau menginginkan sensasi itu, baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kau mendapat penghargaan dari Ketua Oyang di usia yang begitu muda, dan aku mengagumi keberanianmu, kata yang lain. Jadi biarkan aku melihatmu, Jian Shuang. Apa yang kau punya? Baiklah, kalau begitu. Yang pemuda ini mengatakan bahwa menempa pil hanya tentang teori, jadi tolong beritahu tentang tungku pil, dan aku akan membiarkan dia melihat seberapa dia hebat dalam menempa pil.